Di sini, kau tidur dalam keabadian tanpa batas. Hari Pahlawan 10 November 1945. Pertempuran yang legendaris. Hampir seluruh Jawa merapat ke Surabaya untuk bertempur saat itu. Nah, disinilah gairah hidup manusia itu harus selalu bergerak, ya, gerak jiwanya. Jadi jiwanya tidak boleh diam, jadi jiwanya harus bangun dulu, baru badannya. Saya Abraham Silaban dari Tugu Pahlawan menyalakan kembali persaudaraan dan cinta tanah air Indonesia di momen bersejarah. Presiden Prabowo Subianto memimpin upacara ziarah nasional dan renungan suci dalam rangka memperingati Hari Pahlawan di Taman Makam Pahlawan Nasional Utama Kalibata, Senin 10 November 2025, tepat pukul 00 waktu Indonesia Barat. Presiden meletakkan karangan bunga di Tugu Makam Pahlawan sebagai simbol penghargaan dan rasa terima kasih bangsa atas jasa para pejuang. Selanjutnya, suasana hikmat menyelimuti area pemakaman di bawah cahaya temeram dini hari saat prosesi mengheningkan cipta yang dipimpin langsung oleh Presiden Prabowo. Peringatan Hari Pahlawan Nasional juga digelar di Surabaya, Jawa Timur. Pameran foto Bangga Merdeka digelar sebagai bentuk memperingati Hari Pahlawan yang jatuh setiap tanggal 10 November. Kegiatan yang digelar oleh Organisasi Persaudaraan Cinta Tanah Air Indonesia ini merupakan bentuk spirit mempertahankan kemerdekaan bangsa Indonesia 17 Agustus 1945 dan berdirinya Negara Republik Indonesia pada 18 Agustus 1945. Di sisi lain, pameran foto yang menampilkan jejak perjuangan pahlawan Indonesia ini diharapkan mampu membangkitkan generasi muda untuk mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Selain pameran, peringatan Hari Pahlawan kali ini juga dimeriahkan dengan konser musik bertajuk Bangga Merdeka untuk Indonesia Raya. Konser musik dan pameran foto yang digelar di Grand City Surabaya ini dihadiri oleh sejumlah pejabat dari Pemprov Jawa Timur, Polda Jawa Timur, dan perwakilan Mabes Polri. Terima kasih karena telah mengambilkan peran Polri di bawah kepemimpinan Bapak Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo. Kita juga diajar untuk mengingat peran ulama, santri dan pesantren dalam perjuangan kemerdekaan. Sebab kemerdekaan bukanlah hasil perjuangan individu semata, melainkan perjuangan kolektif dari seluruh elemen masyarakat, termasuk para kiai, santri di banyak pondok pesantren. Lalu bagaimana gelaran yang berlangsung di Kota Pahlawan ini? Berikut selengkapnya dalam Abraham. Makam pahlawan tak dikenal, di sini kau tidur dalam keabadian tanpa batas. Sebagai pahlawan tak dikenal, karena gugur saat berjuang tanpa pamrih, membela bangsa dan negara, menjadi satu dalam pusara tanpa nama. 10 November dari Tugu Pahlawan, Surabaya, Jawa Timur. Kala itu kita diingatkan kembali momen-momen perjuangan, yang mana para pahlawan tidak pernah bertanya apa agamamu, apa sukumu, dari mana asalmu. Tapi mereka yakini dan berkomitmen bersama untuk mempertahankan tanah ini. Cinta tanah air menjadi semangat dan persaudaraan menjadi peluru untuk mengusir penjajah zaman dulu. Tentu legacy itu, warisan itu harus dijaga sebagai anak bangsa yang mewujudkan cita-cita para pendiri bangsa. Semangat itu harus terus dijaga dalam kejujuran dan keberanian, dan mengenang termasuk mengabadikan perjuangan para pahlawan.
Saya Abraham Silaban dari Tugu Pahlawan menyalakan kembali persaudaraan dan cinta tanah air Indonesia di momen bersejarah. Salah satu kegiatan yang dilakukan untuk memperingati 10 November adalah dengan mengadakan kegiatan-kegiatan yang memastikan bahwa generasi muda hari-hari ini mengingat apa yang sudah dikerjakan oleh para pendahulunya, para pahlawan kita. Konser Bangga Merdeka untuk Indonesia Raya adalah satu dari kegiatan kreatif yang dilakukan oleh Persaudaraan Cinta Tanah Air Indonesia. Disebutkan ada pameran sejarah pertempuran Surabaya yang akan kita lihat bersama. Bagaimana kemudian hal tersebut bisa menumbuhkan kembali rasa cinta tanah air, rasa persaudaraan yang digelorakan melalui kegiatan di tempat ini di Kota Pemberani, Surabaya. Mas Erwin? Ya, Mas. Apa kabar? Baik, terima kasih sudah menerima kami. Kita bersama dengan Mas Erwin yang merupakan seorang sejarawan yang akan mengajak kita untuk mengelilingi, mengitari pameran yang ada di sini. Konser dan pameran Bangga Merdeka untuk Indonesia Raya. Spesial dilakukan di Hari Pahlawan. Hari Pahlawan, ya. Hari Pahlawan 10 November 1945, itu perang 10 November Surabaya ya. Itu kemudian diperingati sebagai Hari Pahlawan Nasional karena dampak dari peperangan itu yang sangat besar sekali. Pertempuran yang legendaris. Iya, pertempuran yang legendaris. Menginspirasi bagaimana seluruh rakyat Indonesia pada saat itu ya. Hampir seluruh Jawa merapat ke Surabaya untuk bertempur saat itu. Dan dari latar belakang. Tidak mengenal suku, tidak mengenal agama, betul, tidak mengenal asal, ya, terpanggil untuk mempertahankan kota Surabaya. Ya. Wah, luar biasa. Dan di sini barangkali kita bisa merenung tentang kemerdekaan kita renungkan Indonesia. Bahwa 17 Agustus yang merdeka adalah bangsanya, kemudian 18 Agustus dengan terpilihnya presiden dan wakil presiden, terus disahkannya Undang-Undang Negara Republik Indonesia, itulah berdiri negara Indonesia, kan begitu ya? Iya. Nah, kemudian suasananya adalah masih sangat suasana perang. Di periode itu muncul poster-poster, ya kan, poster-poster bagaimana Soekarno mengajak bangsa Indonesia untuk terus mempertahankan kemerdekaan. Belanda mendarat, Indonesia menyerbu, gitu. Poster surat kabar itu sangat berperan penting waktu menyebarkan berita kemerdekaan. Masuk radio tentu saja. Termasuk radio. Ini ada 18 foto yang diproduksi oleh Alexander Bersaudara ya. Ini salah satunya foto. Ini kapan? Ini pas 17 Agustus. Oh, detik-detik proklamasi ya ini ya? Iya, setelah membaca proklamasi mengibarkan bendera merah putih. Ada Soekarno, ada Hatta. Gitu. Yang booth ini bercerita tentang proklamasi, Mas. Jadi deretan tadi adalah kita mulai dari sejarah kemerdekaan. Ya. Detik-detik proklamasi. Betul. Bagaimana proklamasi itu kita sebagai bangsa merdeka. Ini yang konsep ditulis di malam atau dini hari 17 dengan tulisan tangan. Ini tulisan tangan Bung Karno. Kemudian itu diketik oleh Sayuti Melik yang dibacakan kemudian. Menariknya adalah bahwa proklamasi disebarin juga dengan menggunakan bahasa daerah, antara lain bahasa Madura itu, supaya dipahami oleh orang-orang Madura, orang-orang. Jadi ketika teks proklamasi diketik, kemudian dikonversi. Esok harinya menyebar, dikonversi. Berbagai bahasa daerah. Berbagai bahasa daerah. Ini salah satunya ini adalah bahasa Madura. Bahasa Madura. Pameran ini dari Persaudaraan Cinta Tanah Air ya, yang kita bekerja sama dengan Persaudaraan Cinta Tanah Air mengusung pameran ini. Kita mencoba melihat filosofi dari kemerdekaan itu apa. Kemudian kami pilih satu quote menarik dari Muhammad Mukhtar Mukti tahun 2001. Beliau menyatakan gerak hidup manusia itu ditentukan oleh gerak jiwanya. Arah gerak jiwanya ditentukan oleh keyakinan
apa yang menjiwai jiwa manusia itu sendiri. Yang bertempur itu nggak hanya tentara, tidak hanya polisi, tidak hanya badan militer ya, tidak hanya santri dan ulama, tapi juga rakyat semuanya. Ada petani juga ikut bertempur, ada ibu-ibu ya yang diinterogasi. Laskar Hizbullah. Ada laskar ini. Kemudian ada guru-guru juga yang di saat itu masih bertahan untuk mengajar di pesantren, ya kan? Jadi guru, ibu-ibu, petani, kemudian dan tidak semuanya orang berperang mengangkat senjata. Santri, semua sekolah jalan. Ikut berjuang untuk mempertahankan negara kesatuan Republik Indonesia. Laskar dari pemuda-pemuda luar biasa juga berjuang. Gitu kira-kira. Petani yang menyiapkan makanan, ibu-ibu yang menyembunyikan gerilyawan, pemuda dan santri yang bergabung dengan laskar-laskar rakyat, dan guru dan cendekiawan yang menanamkan semangat kebangsaan. Jadi betul-betul bersatu ya waktu itu ya. Betul. Dan di booth ini kami ini kan karena kaitannya dengan Hari Pahlawan Nasional. Tentu. Jadi kita melihat apa sih kriteria seseorang itu diakui sebagai pahlawan nasional. Itu ada undang-undangnya nomor 20 tahun 2009. Ini kriterianya, gitu kan. Dan kita mempunyai, kalau dari background ini kan ada berpuluh-puluh orang tokoh yang sudah dinyatakan sebagai pahlawan nasional. Tapi ini hanya kolase ringkas saja. Ada Soekarno, ada Hatta, Sudirman, Syahrir, ya kan. Ada dari timur, ya kan, ada dari Aceh, gitu kan. Cut Mutia. Oke, ini MH Tamrin. Wage Rudolf Supratman. Ini Maria Walanda Maramis. Oke. Manado Dewi Sartika. Ini Ismail Marzuki ya? Iya, Ismail Marzuki. Nah, ini jadi nggak hanya pahlawan tuh, nggak hanya orang yang berperang, nggak hanya orang seniman juga pahlawan, guru juga pahlawan. Dan saya yakini inilah pahlawan-pahlawan yang mesti tercatat dalam generasi demi generasi. Ya, betul. Karena jangan sampai mereka dilupakan. Ya, mereka adalah founding fathers. Di antara founding fathers kita, pahlawan nasional ini dari Surabaya dan Jawa Timur ada 6 figur ini yang kita ketahui. Ada Kiai Haji Mas Mansur, pahlawan nasional yang muncul dari kota pahlawan ya ini. Betul. Kiai Haji Mas Mansur, Cokro Aminoto adalah guru dari Soekarno, guru dari banyak pahlawan pergerakan nasional. Itu adalah anak-anak Cokro Aminoto ya, anak kos ya. Dr. Sutomo, ya kan. Ada Kiai Wahab Hasbullah. Ada Gubernur Suryo yang memimpin peperangan Surabaya juga, salah satu tokoh. Ada Abdul Wahab Saleh, seorang fotografer yang mengabadikan perang-perang Surabaya. Luar biasa. Jadi tanpa Abdul Wahab Saleh kita mungkin nggak punya foto-foto nyobekan di Hotel Yamato dan lain-lain. Dari situ kita bisa belajar sejarah ya. Nah, kemudian kita pahlawan itu kita maknai hari ini bahwa banyak juga pahlawan yang lahir dari kehidupan sehari-hari ya. Mereka berjuang mengisi kemerdekaan. Tentu. Bergotong royong. Ini pahlawan-pahlawan hari. Masa sekarang dengan sikap bangga merdeka kita itu harus menjadikan diri kita pahlawan untuk diri kita, pahlawan untuk orang-orang sekitar, ya kan? Sekarang konteksnya tidak lagi angkat senjata. Betul, tidak hanya angkat senjata. Oke. Kalau kita menganggap bahwa sesungguhnya apa yang mereka lakukan saat itu adalah mempertaruhkan nyawa, dan itu adalah hal yang relatif dianggap ya berkorban, bisa mengatakan begitu ya, siap syahid, siap gugur di medan pertempuran begitu. Kok ya kita merasa agak klise juga ya, pada saat Bung Karno mengatakan bahwa perjuanganku tidak terlalu mudah karena kami mengusir para penjajah. Tapi perjuangan generasi berikutnya, perjuanganmu akan lebih sulit karena lawanmu adalah bangsamu sendiri. Atau ya diri kita sendiri mungkin. Di sini Polri itu baru memiliki 2 pahlawan nasional, yaitu Raden Said Sukanto Cokroaminoto, itu Polri pertama, Kapolri pertama, dan tadi itu Komjen Pol Purnawirawan Muhammad Yasin. Baru 2 ini yang pada periode kepemimpinan Pak Jokowi diangkat menjadi pahlawan nasional. Oke.
ceritakan kepada kami peran dua tokoh ini. Tapi bagaimana dengan sosok yang bersangkutan? Sosok Kapolri pertama Anda sebutkan. Kapolri pertama ini adalah orang yang berjasa dalam meletakkan fondasi organisasi polisi Indonesia. Kenapa itu menjadi penting? Karena di suasana perang antara pasukan Belanda dan pasukan Indonesia, itu harus ada pasukan atau entitas keamanan yang netral, yaitu polisi, menjaga status quo, menjaga garis perbatasan di mana tidak boleh terjadi perang. Dan organisasi yang menjaga status quo ini atau garis-garis demarkasi ini harus diakui secara internasional. Raden Said Sukanto Cokro-Diatmojo ini itu Kapolri yang meletakkan dasar organisasi ini supaya diakui sebagai polisi oleh dunia internasional, sehingga ketika menengahi perang antara Indonesia dengan Belanda, mereka sah, mereka diakui. Itu jasa beliau, meletakkan dasar organisasi di bawah kabinet Syahrir waktu itu. Dan beliau Kapolri cukup panjang sampai pemerintahan Soekarno masih Kapolri, kemudian berhenti, terus terjadi kaderisasi. Oke. Dan kalau Muhammad Yasin di sini tadi jasanya. Iya. Beliau ini termasuk ternyata beliau yang mendirikan Brigadir Mobil ya, Brimob Polri ya. Jadi polisi istimewa itu kemudian oleh Panglima Besar Jenderal Sudirman dijadikan bagian dari Brigade Mobil Brigade ya kan, Brimob, yang membantu perang dalam menghadapi Nika di agresi pertama dan juga agresi militer kedua. Kita mengingat apa yang dikatakan Bung Hatta, kebahagiaan dan kesejahteraan, ya kan, keadilan itu menjadi pengikat utama bagi nasionalisme dan nilai-nilai kebangsaan ini supaya tetap terus relevan. Satu bangsa, satu nusa, ya kan, tapi juga sama-sama bahagia, sama-sama sejahtera. Indonesia ini di tahun 2024 ini sampai nanti 2025 sampai 2026 potensi-potensi tantangannya itu sudah dipetakan. Karena Indonesia tidak lagi hidup sendiri, tetapi sudah menjadi bagian dari hubungan global. Apa yang terjadi di Indonesia saat ini itu adalah fenomena atau dampak daripada tantangan-tantangan politik, tantangan-tantangan ekonomi secara global. Kemerdekaan itu harus menjadi sesuatu yang membanggakan kita. Tentu. Menjadi spirit untuk membangun rasa cinta tanah air. Rasa cinta tanah air. Kembali kepada jati diri bangsa. Pancasila, Undang-Undang Dasar, Bhinneka Tunggal Ika, dan NKRI itu sendiri. Dan NKRI. Gitu kira-kira. Kemudian kita mengutip Muhammad Hatta di sini. Ini menarik dan kita harus sampaikan ini kutipan ini. Ya. Indonesia merdeka bukan tujuan akhir kita. Indonesia merdeka hanya syarat untuk bisa mencapai kebahagiaan dan kemakmuran rakyat. Betul. Bung Hatta. Bung Hatta. Tokoh koperasi. Tokoh koperasi. Yang saat ini hari-hari ini ya sedang digalakkan kembali ya. Iya. Ya, ekonomi berbasis gotong royong, ekonomi kerakyatan dengan adanya Koperasi Desa Merah Putih di bawah pemerintahan Pak Prabowo. Dahulu kepahlawanan polisi dan kita semua ditantang melalui perang, mempertahankan kemerdekaan. Ada satu masa Indonesia menghadapi COVID-19, masa pandemi yang itu juga dirasakan oleh seluruh dunia. Saya melihat sebagai kurator bahwa ada itu adalah milestone penting bagaimana kepahlawanan modern itu muncul saat pandemi. Semua berkorban, ada dokter, ada perawat di garis depan ya kan. Ada orang-orang yang kita harus lockdown di dalam rumah tapi mereka tetap harus ada di lapangan untuk memastikan hidup berjalan. Ini warga juga saling bantu warga ya. Ada program warga bantu warga. Termasuk percepatan vaksinasi. Percepatan vaksinasi. Ya, semua pihak terlibat ya. Salah satu unsur ya Polri salah satunya ya. Kita meng-highlight di pameran ini polisi karena tadi tuh berangkat dari figur M. Yasin, kita tarik benang merah dulu dengan keteladanan M. Yasin dalam perjuangan Surabaya 10 November. Hari ini Polri memiliki lapangan perjuangan yang berbeda.
Saya ada satu booth lagi yang ingin menunjukkan bahwa apa yang tadi dicanangkan itu sudah ada hasil progres yang sudah dicapai. Bagaimana kemudian penanaman jagung itu sudah melahirkan swasembada jagung dalam tanda kutip gitu ya, dan upaya untuk mengisi pekarangan-pekarangan kosong masyarakat itu sudah mulai berjalan gitu ya, ikut mendukung mengoptimalkan lahan-lahan kosong demi tadi itu ketahanan pangan. Sehingga ini akhirnya bahwa di ulang tahun Polri yang ke-79 1 Juli 2025 kemarin, Pak Presiden Prabowo Subianto menyatakan ini, memberi apresiasi kepada Polri gitu. Yang saya kira kalau saya hadir di sana. Ya. Saya hadir karena dapat undangan juga dari Presiden waktu itu dan saya dengar pidato itu. Ya, salah satu kutipannya, saudara-saudara juga mendukung langsung usaha kedaulatan pangan nasional. Di beberapa bidang saudara-saudara sudah menunjukkan prestasi produksi jagung kita tertinggi selama sejarah Republik Indonesia. Itu adalah tidak sedikit peran Kepolisian Negara Indonesia di bawah kepemimpinan Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo dengan jajarannya. Nah, ini salah satu kutipan yang juga saya dengarkan pada saat itu. Dan demikianlah pameran kami. Jadi kami lewat momentum peringatan Pahlawan Nasional, Hari Pahlawan Nasional 10 November ini kami mengajak orang untuk bangga merdeka, mempunyai optimisme, ya kan? Mempunyai optimisme untuk Indonesia menjadi lebih baik lagi. Kita mengajak itu dengan pameran ini. Terakhir tentu saja. Ini tidak mudah karena generasi bangsa hari-hari ini sudah menghadapi zaman yang berubah. Apalagi generasi demi generasi sudah menikmati yang namanya disrupsi teknologi. Bagaimana Anda melihat, apakah cinta tanah air, persaudaraan, kebangsaan itu masih relevan hari-hari ini? Mengingat kita berefleksi di momentum Hari Pahlawan. Indonesia ini Bhinneka Tunggal Ika, ya kan, kita ini dari berbagai pulau yang terpisah satu sama lain, tapi memiliki satu memori kolektif yang sama, sejarah yang sama, melawan penjajahan. Itu modal dasar yang besar untuk kemudian memupuk persaudaraan kita, rasa persaudaraan kita, ya kan, rasa kebangsaan kita, nasionalisme kita. Tentunya tadi kita mengingat apa yang dikatakan Bung Hatta, kebahagiaan dan kesejahteraan, ya kan, keadilan itu menjadi pengikat utama bagi nasionalisme dan nilai-nilai kebangsaan ini. Supaya tetap terus relevan. Satu bangsa, satu nusa, ya kan, tapi juga sama-sama bahagia, sama-sama sejahtera, tanpa terkecuali. Saya pikir itu. Di tengah bahwa kita ada ancaman intoleransi. Peristiwa itu kan masih terus terjadi. Terus ada saja. Tantangannya terus muncul. Makanya konser ini ya, melalui konser itu juga bagian dari kita membuat satu bentuk platform baru untuk terus mengawal api nasionalisme, api kebangsaan itu dengan cara yang lebih fun, lebih populer lewat lagu, lewat musik-musik yang bisa dinikmati oleh anak muda. Sehingga bisa menanamkan nilai-nilai itu. Barangkali kalau dikhotbahin terus, dinasihatin terus akan bosan. Tapi kalau diajak menyanyi bersama, ya kan, lagu-lagu, mereka akan menikmatinya. Akan berbeda internalisasinya. Kita melihat nih, ini salah satu contohnya nih Mas Erwin. Kalau kita lihat di sana, para penikmat musik kelihatannya sudah hadir. Sudah mulai hadir. Sudah mulai hadir dan mereka akan masuk dan tentu mereka akan menikmati konser ini ya. Konser Bangga untuk Merdeka. Boleh kita libatkan sebentar ya. Dengan siapa, Mas? Dengan Mas siapa? Saya, Pak. Mas? Dengan Cipta. Saya. Mas Cipta, datang dengan keluarga ya? Mari di sini. Nah, dari mana? Dari Krian. Dari? Krian Sidoarjo. Dari Krian Sidoarjo. Oke. Mas, datang untuk nonton konser di Hari Pahlawan. Betul. Oke. Tahu bahwa konser ini disebutkan adalah untuk menumbuhkan rasa cinta tanah air? Sangat. Sangat tahu. Mas, menanggapinya seperti apa? Karena ini Hari Pahlawan, kita harus menghormati jasa para pahlawan dengan satu tekad. Saya melihat informasi dari BIP khususnya BIP hari ini mengangkat tema Satu Nusa Satu Bangsa khusus di Hari Pahlawan.
Luar biasa. Dan gelora semangat cinta tanah air itu tumbuh kembali. Tumbuh kembali. Nah, di sini ada pameran booth-nya juga yang bisa nanti dinikmati sebelum masuk ke dalam. Dan ini sejarah bagaimana pertempuran Surabaya sampai pada akhirnya dekade demi dekade kebangsaan itu ditularkan. Kenapa senyum-senyum, Dek? Siapa namanya? Dilan. Dilan. Wih, ini Dilan 2025. Bukan 1991. Dilan, kamu masih hafal tanggal berapa Hari Pahlawan? 10 November. Ya, 10 November tentu. Ibu, mau menikmati konsernya juga? Pasti. Ya, luar biasa tuh keluarga. Selamat ya Mas ya, selamat menikmati konsernya. Ya. Dan tentu saja harapan kami, ini konser tak sia-sia, konser ini tetap membuat kita semakin cinta Indonesia. Terima kasih, terima kasih. Ini luar biasa ya Mas Erwin ya. Kalau kita melihat bagaimana kemudian ada pameran, dan mereka melihat di belakang kita, mereka melihat dulu booth-boothnya. Mereka melihat boothnya sebelum kemudian menikmati konser di dalamnya. Boleh Mas Erwin ya, kita melihat ya bagaimana suasana konser di dalam. Nah ini dia. Oke, jadi di sini, disinilah nanti kemudian konser itu digelar dan harapannya nanti bisa memberikan makna mendalam terhadap perjuangan pahlawan terhadap rasa cinta tanah air di belakang. Jadi di sana internalisasi narasi dengan gambaran-gambaran. Di sini internalisasinya adalah dari suara, ya kan? Dari ajakan suara hati BIP ya, teman-teman BIP dan vokalis lainnya. Mudah-mudahan lebih merasuk lagi ke yang hadir di konser ini untuk bangga merdeka. Luar biasa, karena tadi kita bicara soal pahlawan, kita bicara tokoh. Mereka juga pekerja seni ada di sana. Betul, pekerja seni. Cerita juga. Makanya ada pekerja seni. Ada Ismail Marzuki. Betul, ada Ismail Marzuki. Tentu, ya belum lagi kita bicara ya seni fotografi, wartawan juga terlibat di dalamnya. Tadi Abdul Wahab wartawan dia jurnalis itu. Luar biasa. Mas Erwin, terima kasih sekali lagi. Terima kasih sudah Mas. memberikan wawasan kebangsaan kepada kami di momen konser yang tentu kita berharap bahwa ini menumbuh kembangkan nilai-nilai kebangsaan kepada para penonton yang menyaksikan. Terima kasih Mas Erwin. Terima kasih. Nah di sinilah gairah hidup manusia itu harus selalu bergerak, ya gerak jiwanya. Jadi jiwanya tidak boleh diam, dari bangun jiwanya harus bangun dulu, baru badannya. Sobat, tentu kita ingin mengetahui siapa di balik ini semua. Sosok yang disebut Persaudaraan Cinta Tanah Air Indonesia. Mereka membuat satu kegiatan istimewa untuk memperingati jasa-jasa para pahlawan kita, utamanya di momen Hari Pahlawan di Kota Surabaya, Jawa Timur. Saya bersama dengan Pak Idewa Nyoman S. Hartana, yang merupakan Ketua Umum DPP Persaudaraan Cinta Tanah Air Indonesia. Pak Nyoman, terima kasih sudah menerima kami ya Pak ya. Pak Nyoman, kita berdiri di foto Pak Kiai. Kita berdiri, ini adalah salah satu kutipan atau falsafah hidup yang disampaikan oleh Pak Kiai, betul ya? Gerak hidup manusia itu ditentukan oleh gerak jiwanya, arah gerak jiwanya itu ditentukan oleh keyakinan apa yang menjiwai jiwa manusia itu sendiri. Kiai Muhammad Mokhtar Mukti tahun 2001. Apa makna di balik ini, Pak Nyoman? Sebetulnya beliau ini tadinya prihatin, yang lihat bangsa negara kita kelihatannya banyak hal yang memang harus diperbaiki, di mana rakyatnya seperti kehilangan rakyat bangsa Indonesia banyak kehilangan arah Pak. Jadi sehingga terjadi hal-hal yang memprihatinkan. Dari keperhatiannya inilah beliau ingin mendirikan suatu organisasi yang mengajak tokoh-tokoh lintas agama lainnya bagaimana caranya menangani bangsa rakyat kita yang sudah dalam kondisi yang tidak menentu. Nah disinilah gairah hidup manusia itu harus selalu bergerak, ya gerak jiwanya. Jadi jiwanya tidak boleh diam, dari bangun jiwanya harus bangun dulu, baru badannya. Badan yang bergerak, ya jiwanya bangun dulu. Gerak jiwanya ditentukan oleh keyakinan apa yang menjiwai jiwa. Jadi
orang itu harus yakin apa yang menjadi cita-citanya, apa yang menjadi keyakinan hidupnya, apa yang menjadi mimpinya. Nah, semua ini mereka bisa dapat di para pahlawan yang sudah mendahului kita. Bahwa pahlawan itu betul-betul keinginannya, para pahlawan ingin manusia itu merdeka dari tindasan kolonialisme dan imperialisme. Jadi betul-betul mandiri. Jadi makanya beliau mendirikan namanya Organisasi Persaudaraan Cinta Indonesia, yang artinya organisasi ini adalah organisasi persaudaraan kebangsaan yang independen, mandiri, dan nirlaba, yang tidak bekerja sama dengan partai politik, tapi patuh pada peraturan pemerintah dan undang-undang pemerintah. Jadi apapun yang beliau buat harus membantu pemerintah, intinya. Nah, kita sudah merdeka, tapi banyak rakyat yang merasa memiliki negeri ini, belum merasa menikmati negeri ini, apalagi mensyukuri. Makanya beliau berbuat banyak sekali bagaimana caranya supaya rakyat Indonesia ini benar-benar merasa memiliki. Karena tantangan tentu di era masa kini berubah. Bukan lagi kita mengangkat senjata untuk mengusir penjajah. Tapi bagaimana kemudian kita menentukan arah pembangunan, kemudian juga mengisi kemerdekaan, termasuk juga generasi muda, apakah mereka masih cinta tanah air? Ini Pak Nyoman ya. Betul. Ya, Pak Nyoman juga melihat peran santri ini juga penting tentu, Pak Nyoman ya. Bagaimana Pak Nyoman melihat santri memaknai Hari Pahlawan dan bagaimana sebaik-baiknya membumikan makna cinta tanah air itu? Nah, itulah yang beliau ajarkan selalu. Jadi setiap santri siapapun itu akan diajari bagaimana mencintai tanah airnya. Jadi beliau utamanya adalah bagaimana mewujudkan bangsa Indonesia yang mencintai tanah airnya. Bangsa dan negara kita betul-betul mencintai tanah airnya. Karena dengan cinta tanah air itu akan timbul suatu semangat membangun Indonesia. Jadi semangat patriotisme, semangat peduli Indonesia, segala semangat yang baik untuk Indonesia ini. Nah, makanya beliau selalu bahwa suatu negara yang kalau negaranya rakyat tidak mencintai tanah airnya, melupakan sejarah bangsa dan melupakan pahlawan yang membangun negara ini, pasti negara itu roboh. Makanya imperialisme kan selalu bagaimana caranya menghilangkan fakta-fakta sejarah, membelokkan fakta sejarah, menghilangkan orang-orang yang berjasa pada negara kita. Nah, itu memang sengaja dihilangkan supaya hidup mereka itu bisa dikendalikan oleh mereka. Pak Nyoman, bagaimana Pak Nyoman melihat tantangan apa yang paling berbahaya di masa depan? Yang mesti sedari dini dipersiapkan untuk kita bisa bertahan. Generasi kami, Pak Nyoman bisa bertahan. Tentu generasi penerusnya. Kita melihat bahwa sekarang negara kita ini ada dua hal yang mengerikan ya. Akhlak bangsa ini. Dan masa depan bangsa kita ini juga. Akhlak bangsa ini di mana jadi diri bangsa itu longsor. Rasa cinta tanahnya luntur. Nah, itu disebabkan globalisasi, terus adanya orang-orang yang ingin memisahkan Indonesia dengan orang asing. Nah, juga ke depan bangsa kita ini kalau dibiarin begini, banyak orang-orang bagaimana nasib negara kita ini ke depannya. Ini karena mereka selalu diadu domba ya. Terus ada kemiskinan segala macam. Nah, karena dari kemiskinan dan lain sebagainya ini akan mereka gampang diajak dengan uang, mereka akan mengatakan iya. Nah, di sini memang saya tidak mengatakan bahwa partai politik itu menggunakan segala cara, tidak. Karena memang mereka sangat kekurangan. Dengan kekurangan ini maka gampang diajakkan yang tidak baik sebenarnya. Nah, sekarang kita lihat aja artefak kita banyak yang sudah di luar negeri. Catatan sejarah kita banyak di luar negeri. Sehingga para pahlawan kita ini harusnya kita bagaimana caranya generasi muda kita ini menjadi tonggak estafet supaya meneruskan cita-cita mereka. Ini tidak terjadi. Makanya kita apapun yang kita buat walaupun sedikit pun tapi itu sudah tetap lama-lama pasti akan kita bisa rubah semuanya. Terakhir Pak Nyoman, tantangan sudah Anda sebutkan. Salah satunya adalah kondisi geopolitik yang hari-hari ini membuat kita apakah kemudian kita dalam posisi mana arah Indonesia ini. Berpihak ataupun tidak. Tentu dari pemimpinan kita, dari presiden kita, dari arah dari pemerintahan kita yang menentukannya. Tapi balik lagi tidak hanya itu. Ada korupsi yang masih merajalela dan belum
terbereskan hingga saat ini. Fenomena itu terus dan terus terjadi. Dan termasuk juga kalau kita lihat bagaimana kemudian terkikisnya rasa cinta tanah air di generasi hari-hari ini. Apa yang ingin Pak Nyoman sampaikan selaku Ketua Umum Persaudaraan Cinta Tanah Air Indonesia di momen Hari Pahlawan kita memperingati jasa-jasa para pahlawan kita? Jadi sebenarnya ya beliau ya sudah melihat bahwa negara kita ini betul-betul harus semua ikut turun tangan untuk memperbaiki ini. Nah, pendidikannya harus dimajukan. Iya. Karena pendidikan segalanya ada di sana, pokok pangkal awalnya mesti sana. Jadi kalau kita sudah pintar, tidak mungkin kita dibodohin. Kedua, masalah pangan, Pak. Melihat geopolitik ini bahaya sekali, Pak. Kalau sampai terjadi perang nuklir, ya perang dunia ketiga pasti perang nuklir. Nah, perang nuklir berarti rakyat dunia habis, pangan habis, energi habis. Nah ini makanya kita sangat senang melihat Presiden kita mengadakan ketahanan pangan. Ketahanan pangan ini luar biasa, Pak. Karena kalau sampai terjadi perang dunia, ini akan selesai semuanya. Nah inilah yang pendidikan, ketahanan pangan, dan energi juga, ya, karena banyak sekali orang-orang kita yang berkooperasi dan bersekutu sama orang lain untuk membodohi kita semua. Ini yang harus kita pelan-pelan kita dorong rakyat kita ajak mereka untuk bersama-sama bagaimana menghadapi semuanya. Kita isi hati mereka, isi nurani mereka dengan hal-hal yang baik, dengan mencintai tanah airnya sehingga mereka peduli pada kita, pada negara kita ini. Terima kasih Pak Idewa Nyoman, Ketua Umum Persaudaraan Cinta Tanah Air Indonesia sudah berbincang bersama kami, Pak. Terima kasih sekali lagi, selamat malam kami, Pak. Ya tadi seperti kata Roy tadi ya, jadi semua bidang, semua orang-orang tuh bisa melakukan membela negaranya di dalam bidangnya masing-masing. Kalau sekolah dia sekolah yang benar, ya. Kalau dia dalam keluarga, sayangi keluarganya. Itu udah jadi membela negara, menjadi pahlawan dalam lingkungannya. Simpel. Sobat, di tengah konser Bangga Merdeka untuk Indonesia Raya dan pameran fotografi yang dietalasekan, ada etalase lain yaitu kemandirian pangan melalui budidaya uwi ungu. Ini disebutkan menjadi produk olahan ya, olahan makanan dari UMKM, betul ya? Betul. Dengan Mbak siapa, Mbak? Izin, Mbak. Saya dengan Haci. Dengan Mbak Haci? Iya. Oke, Mbak Haci. Mbak Haci, ini uwi ungu namanya ya? Iya. Ini uwi ungu ini apa sih? Uwi ungu ini adalah makanan olahan kita sebutnya, berbahan dasar dari ubi rambat yang berwarna ungu gitu. Jadi bisa diolah menjadi makanan yang tentu saja selain sehat juga bisa bermanfaat untuk kesehatan tubuh juga. Kalau ada yang punya penyakit diabetes atau intoleransi terhadap gluten itu bisa. Jadi kita di sini menyediakan banyak sekali varian. Ini bentuknya ya, boleh saya pegang ya? Iya, bentuknya seperti ini. Sedikit ada teksturnya dan juga ada ininya. Jadi ada perbedaannya dengan ubi ungu yang biasanya. Kalau ini kan ada rambatnya. Oke. Gitu ya. Jadi dia lebih bagus. Ubi ungu dan ubi ungu itu kelihatannya sama tapi beda? Beda, karena kalau yang ubi ungu biasa itu dia tidak ada tekstur rambatnya seperti ini. Ini komoditas dari mana? Komoditas tentunya dari Jawa ya, dikembangkan ya, berasal dari dari Jawa. Kalau di sini kan kita sedang ada di Surabaya. Kebetulan ini dibawa produknya langsung dari Jakarta, dikembangkan oleh. Tanamannya di mana? Tanamannya di Jawa Barat. Oh, ditanam di Jawa Barat. Betul. Oke, dikembangkan di Jawa Barat. Iya, karena kan dingin. Oke, diolah di Jakarta dan kemudian disebarkan hampir di seluruh penjuru Nusantara. Iya, ini kalau mau lihat teksturnya setelah kita kupas itu bisa seperti ini. Jadi dia hanya ada ungunya di tengah saja, gitu. Jadi, yang lainnya itu berwarna putih.
Ubi ya? Iya, memang ubi. Memang ubi. Memang ubi. Tapi coba namanya dirasakan. ubi? Iya, biar brandingnya bagus, selain itu lebih unik juga gitu kan. Terus juga kesan dari Jawa Baratnya itu, dari Bandungnya kan biasanya UI gitu kan. Terkenalnya UI gitu, lebih kental gitu terasanya. Iya. Begitu Kearifan ya. Mungkin lokal untuk ya. dicoba. Bisa ada berbagai macam. Coba ya satu ya. Oke, ini ada almondnya. Ada almondnya itu teksturnya. Ini biskuit UI ungu. Iya. Ini ada yang unik lagi nih, nastar. Ini nastar tapi dari ubi. Jadi ubi rambatnya seperti ini. Campuran almondnya buat rasanya semakin manis. Iya, tapi manisnya ini aman loh. Di sini memang ada tertera ada gulanya, tapi less sugar. Ini saya coba ya. Gula bubuk boleh. Ini ada nastarnya. Ini nastar. Nastarnya warnanya coklat. Oh iya? Agak unik kan? Iya benar sih. Iya. Nastar warna coklat ini baru saya lihat. Kita coba. Ya, ada keju di atasnya juga. Ini yang produk andalanya yang nastar. Jadi kalau misalnya mau lebaran atau butuh hampers, bisa kita menggerakkan petani-petani UI ini untuk bisa lebih banyak lagi memproduksi dan juga nanti di pasar juga banyak peminatnya. Tidak terlalu manis? Pas menurut saya. Nah ini disebutnya pangan sehat Indonesia, ini benar? Iya, betul sekali. Karena sedang dalam rangka untuk kemandirian pangan melalui budidaya UI ungu ini agar bisa mensupport UMKM di Indonesia ini yang sekarang sedang gencar-gencarnya dipromosikan oleh pemerintah. Dan UI ungu ini punya khasiat ya? Iya, jadi bagi yang punya diabetes ataupun tidak bisa mengkonsumsi banyak sekali snack yang mengandung gula, tetap bisa mengkonsumsi UI ungu ini dalam jumlah yang relatif sedang atau tidak terlalu berlebihan, tapi tetap kenyang. Gitu. Luar biasa. Iya. Terima kasih ya. Sama-sama. Terima kasih Mbak Haci ya tadi. Iya. Sebutkan semua bisa jadi pahlawan, termasuk juga para pekerja seni yang terbukti di antara yang dietalasekan di pameran foto adalah Ismail Marzuki. Dan tentu para pekerja seni juga di sini yang akan tampil di sana ada Mas Roy dan ada Mas Pai. Aku ke Mas Roy dulu. Mas Roy, apa yang ingin dibawa malam ini? Ini konser istimewa karena diselenggarakan oleh Persaudaraan Cinta Tanah Air Indonesia di momen bersejarah 10 November di kota para pemberani, di kota pahlawan Surabaya. Ya tentunya ini show yang sangat menarik yang dikemas dengan secara apik juga dengan materi-materi yang nanti akan disuguhkan yang sudah dipersiapkan dengan persiapan yang sangat luar biasa. Yang pertama mudah-mudahan menghibur. Tapi intinya mudah-mudahan ini bisa diserap karena dalam rangka Hari Pahlawan mudah-mudahan nanti yang datang atau yang nonton bisa membawa pulang sesuatu spirit tentang kepahlawanan, semangat kepahlawanan, semua bisa jadi pahlawan. Oke. Bang Roy, dalam bidangnya masing-masing. Iya, termasuk pekerja seni ya Bang Roy ya? Termasuk pekerja seni. Abang sendiri bagaimana mau mendomani dan menginterpretasikan rasa cinta tanah air dalam kehidupan abang sehari-hari? Sehari-hari aja. Contoh kalau mau buang sampah, nggak ketemu tempat sampah, kantongin dulu aja. Kantongin dulu. Itu yang simpel-simpel aja. Itu cara untuk menunjukkan kita cinta tanah. Menurut abang, selaku pekerja seni yang udah malang melintang di bidangnya dan tentu memperhatikan bagaimana perkembangan zaman hari-hari ini, bagaimana menurut abang generasi muda saat ini menempatkan diri mereka sebagai anak bangsa yang mencintai negeri di era disrupsi teknologi. Di era, nah oke, silakan Bang. Ya tadi seperti kata Roy tadi ya, jadi semua bidang, semua orang-orang tuh bisa melakukan membela negaranya dalam bidangnya masing-masing. Kalau sekolah dia sekolah yang benar, ya. Kalau dia dalam keluarga sayangi keluarganya. Sudah, itu udah jadi membela negara, jadi pahlawan dalam lingkungan. Tantangan terbesar anak muda hari ini yang disebutkan ya mereka sudah mulai melupakan nilai-nilai cinta tanah air. Menurut abang? Ya, dari di rumah dia. Iya betul. Dan memang ini tugas kita bersama ya. Tugas kita bersama. Kita tahu informasi udah terlalu open. Ya kita perlu kesadaran untuk membangkitkan nilai-nilai itu melalui, kalau kita akan bicara melalui musik, karena musik itu bahasa universal, bisa masuk ke alam bawah sadar seseorang. Jadi ya kita harus kerja bersama. Terakhir Bang, di mata abang itu bagaimana sih mengenang para pahlawan Bang? Pada zamannya kita melihat bahwa dari
rakyat, santri dari berbagai kalangan, tak mengenal agama, suku, dan dari mana asal, mereka berjuang untuk mempertahankan kota ini, kota Surabaya, begitu ya Bang ya. Dan ini momen dimana Abang konser, Abang juga menyampaikan pesan-pesan dan nilai-nilai cinta tanah air dan kewarganegaraan itu. Iya. Ya kalau boleh jujur kan memang sebenarnya kita nggak ngalami, ya kita nggak ngalami kejadian itu. Tapi gue mendapatkan informasi itu dari salah satunya dari lagu-lagu termasuk Wage Rudolf Supratman atau juga lewat video-video. Jadi gue bisa merasakan bagaimana perjuangan mereka, bagaimana Wage atau Ismail Marzuki dan yang lain-lain tuh berjuang benar-benar tanpa pamrih loh. Mereka benar-benar terpanggil untuk menyuarakan semangat kemerdekaan itu. Jadi spirit itu sampai melalui musik. Dan umurnya udah panjang. Mereka bikin lagu udah berapa puluh tahun lalu. Masih. Dan harapannya itu nggak boleh dilupakan ya Bang ya. Jasa-jasa mereka nggak boleh dilupakan ya Bang. Ya. Kalau nggak ada mereka nggak ada kita. Kalau nggak ada mereka nggak ada kita. Masuk nggak akan ada lagu kebangsaan Indonesia. Nggak ada kita. Nggak bisa kita begini. Terima kasih ya Bang Roy. Sama-sama. Thank you Bang Roy. Thank you Bang Pai. Selamat menjaga cita-cita bangsa, mencintai negeri dengan segenap hati. Saya Abraham Silaban.